Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Sabrina Putri Pedi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai korupsi dan upaya pencegahannya menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi dapat berupa penyuapan, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, dan benturan kepentingan. Semua bentuk ini melemahkan integritas pemerintahan dan menyalahgunakan kepercayaan publik. Lalu ada faktor penyebab korupsi. Korupsi terjadi karena kombinasi faktor moral individu yang rendah, sistem pengawasan yang lemah, tekanan ekonomi, serta budaya yang permisif terhadap praktik korup. Dampak korupsi sangat luas, seperti kerugian negara dalam skala besar, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, hambatan pembangunan, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Beralih ke sorotan lain, Saudara, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. 9 tersangka, salah satunya adalah pengusaha importir minyak Muhammad Reza Khalid. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero dan subholding kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. 9 tersangka itu, Alfian Nasution, VP Supply and Distribusi PT Pertamina Persero tahun 2011-2015, Hanung Budia Yuktianta, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero tahun 2014, Toto Nugroho selaku SVP Integrated Supply Chain tahun 2017-2018. Selain itu ada Dwi Sudarsono selaku VP Crude and Product PT Pertamina Persero 2018-2020. Arif Sukmara selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Hasto Wibowo SVP Integrated Supply Chain tahun 2018-2020. Martin Haindranata, Business Development Manager PT Trafigura 2019-2021. Indra Putra Harsono, Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Dan juga terakhir Muhammad Reza Khalid selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak PT OTM. Mantan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Alfian Nasution, salah satu tersangka, diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum ketika ia menjabat sebagai Vice President Supply and Distribusi Kantor Pusat Pertamina tahun 2011-2015. Alfian menyewa Orbit Terminal Merak dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina dan harga yang tinggi dalam kontrak. Alfian bersama dengan tersangka Hanung Budia Yuktianta selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina melakukan proses penunjukan langsung kerjasama sewa terminal bahan bakar minyak BBM Merak secara melawan hukum. Padahal pada kontrak awal terdapat klausul yang menyatakan setelah 10 tahun sewa, PT OTM akan menjadi aset Pertamina. Kejaksaan Agung menyatakan total kerugian negara dalam kasus korupsi Pertamina mencapai 285 triliun rupiah. Kerugian itu meliputi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Bahwa kerugian perekonomian negara dan keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah pasti dan nyata jumlahnya, ya, itu totalnya 285 triliun 17 miliar 731 juta
Rp94.389. Ini terjadi dari dua komponen. Yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua adalah kerugian perekonomian negara. Jelas ya? Seperti diketahui, penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 273 saksi dan 16 ahli dalam perkara ini. Total ada 18 tersangka dalam kasus ini. Ke-9 tersangka tahap pertama akan segera disidangkan karena berkas perkara sudah di tangan Jaksa Penuntut Umum. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus korupsi Jiwasraya sebenarnya sudah masuk ranah peradilan sejak tahun 2020 silam. Hingga kini, kasus korupsi asuransi Jiwasraya telah menyeret 8 orang terpidana dan 13 korporasi. Sebagian besar dari mereka diganjar pidana penjara selama 20 tahun. Korupsi Jiwasraya telah merugikan negara 16,7 triliun rupiah. Celakanya, sebagian terpidana ternyata juga menjarah perusahaan asuransi lain yang juga milik negara. Komplotan Beni Cokro dan Heru Hidayat juga merampok PT Asabri. Nilai kerugiannya bahkan lebih besar lagi hingga 22,7 triliun rupiah. Keduanya bersekongkol menggarong lembaga asuransi plat merah dengan modus yang sama, investasi semu saham gorengan. Dan baru-baru ini, kasus serupa kembali terjadi. Dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN, yang juga merupakan BUMN, terancam merugi 1 triliun rupiah. Mengatasnamakan investasi, dana TASPEN malah digerogoti oknum dari internal dan perusahaan investasi. KPK selanjutnya telah menetapkan ANSK selaku Direktur Investasi PT TASPEN Persero dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahwa penempatan investasi sebesar 1 triliun tersebut tidak seharusnya dilakukan. Ibarat keledai dungu, lagi-lagi lembaga asuransi terjeblos ke lubang yang sama. Investasi semu hingga fiktif dijadikan modus menguras dana masyarakat. Absennya lembaga penjamin polis di Indonesia adalah bukti abainya pemerintah. Padahal lembaga penjamin polis sudah diamanatkan sejak tahun 2014. Akibatnya, negara bolak-balik tekor harus menutup kerugian masyarakat. Ya, lembaga penjamin polis itu kan juga sebetulnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 40 2014 yang harus dilaksanakan 3 tahun sejak undang-undang itu. Ya, artinya harusnya sudah terbentuk 2017, Oktober 2017. Namun sampai Oktober 2017 juga belum terbentuk sampai kemudian keluar Undang-Undang P2SK, Undang-Undang P2SK itu tahun 2023 yang mengharuskan lembaga penjamin polis yang akan dilaksanakan oleh LPS, lembaga penyimpanan, karena untuk membentuk lembaga penjamin polis tersendiri di luar LPS itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi sekalipun sudah diamanatkan pada LPS juga tidak segera dibentuk, baru dibentuk nanti 2028, 5 tahun setelah Undang-Undang P2SK itu. Jadi sungguh sangat terlambat. Dari amanat 2014 yang harusnya 2017, tapi di Undang-Undang P2SK 2023 pun tidak segera terbentuk, tapi baru 5 tahun kemudian 2028 yang akan dilaksanakan oleh LPS. Jadi pemerintah sendiri memang abai terhadap
industri asuransi karena dianggap tidak sebesar perbankan sehingga mereka anggap bahwa asuransi itu tidak berdampak sistemik. Sederet kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi ini bisa memberikan gambaran bahwa betapa kondisi industri asuransi dalam negeri ini ternyata tidak terkelola dengan baik. Akibatnya puluhan ribu nasabah tidak mendapatkan manfaat polis dan bahkan muncul kerugian negara karena kasus pidana. Pemerintah semestinya berkewajiban untuk melindungi nasabah, termasuk dengan terus mengetatkan pengawasan agar kasus-kasus serupa seperti ini tidak terjadi di masa depan. Dan akhirnya bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Pencegahan korupsi dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pendidikan anti korupsi sejak dini, serta pengawasan yang kuat dalam birokrasi dan proyek publik. Masyarakat juga berperan penting seperti melaporkan praktik korupsi, menolak suap, serta aktif mengawasi penggunaan anggaran negara dan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, korupsi merupakan ancaman serius yang memerlukan kerjasama semua pihak melalui hukum, sistem yang baik, pendidikan karakter, dan partisipasi publik. Korupsi dapat dikurangi secara signifikan.